Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saratul Atia. Di sini saya mewakili kelompok saya akan menjelaskan apa itu MTBS. Apa itu MTBS? MTBS ialah suatu pendekatan keterpaduan tata laksanaan balita sakit di fasilitas kesehatan tingkat dasar. Salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita dengan peningkatan kualitas tata laksanaan secara terpadu melalui MTBS di sarana kesehatan. Sebab utama kematian pada bayi dan balita adalah ISPA atau pneumonia, campak, gizi buruk, malaria, dan diare. Strategi MTBS ada 3 komponen. Yang pertama, meningkatkan keterampilan. Yang kedua, memperbaiki sistem kesehatan. Yang ketiga, memperbaiki praktek keluarga. Tujuan dari MTBS ialah 1. Menurunkan angka kematian dan kesakitan pada bayi dan balita. 2. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan pertumbuhan kesehatan anak. 3. Mempersiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Keuntungan dari pendekatan MTBS ialah yang pertama, keterpaduan tata laksanaan kasus, yang kedua, mengurangi missed oportunitas, yang ketiga, memperbaiki penanganan malaria, yang keempat, memberi konseling pemberian makan dan ASI, yang kelima, pedoman tata laksanaan pengobatan, yang keenam, mencari pertolongan kesehatan secara tepat. Baik, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana alur pencatatan formulir balita sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun. Untuk gambar yang lebih jelas bisa dilihat di samping video. Yang pertama, kita menulis nama anak, nama ibu, alamat, umur, tinggi badan, berat badan secara lengkap keseluruhan. Dan kita melakukan penilaian dengan melingkari atau mencentang semua gejala yang ditemukan dengan memeriksa tanda bahaya umum seperti tidak bisa minum atau menyusu, memuntahkan semuanya, atau ada kejang, atau ada letargis atau tidak sadar, atau stridor, atau mungkin ada cyanosis, dan ujung tangan dan kaki pucat dan dingin. Apabila ada salah satu tanda bahaya umum pada bayi tersebut, maka diklasifikasikan sebagai penyakit berat dan harus dilakukan tindakan sesuai di MTBS yang sudah dijelaskan di video awal dan harus segera dirujuk langsung. Kemudian, apabila pada tanda bahaya umum tidak terjadi apa-apa atau tidak ada salah satu yang menunjukkan, maka kita bisa lanjut ke urutan yang di bawahnya. Apakah anak batuk atau sukar bernafas? Jika iya, berapa lama? Dan jika tidak, kita bisa melanjutkan ke urutan bawahnya. Apakah anak tersebut diare? Jika iya, berapa lama? Dan jika tidak, kita bisa melanjutkan ke urutan bawahnya lagi. Apakah anak tersebut demam? Jika iya, berapa lama? Dan jika tidak, kita bisa melanjutkan ke urutan bawahnya lagi. Jika demam 2 hari sampai dengan 7 hari, tanya dan periksa apakah demam mendadak tinggi dan terus-menerus, apakah ada bintik merah di kulit atau perdarahan hidung atau gusi, apakah anak sering muntah, apakah berak berwarna hitam, apakah ada nyeri ulu hati atau gelisah. Periksa tanda-tanda syok, ujung ekstremitas teraba dingin dan nadi sangat lemah atau tidak teraba. Lihat adanya perdarahan dari hidung atau gusi, atau bintik perdarahan di kulit atau peteki. Pemeriksaan selanjutnya, apakah anak mempunyai masalah telinga? Jika iya, apakah ada nyeri telinga? Adakah rasa penuh di telinga? Adakah cairan atau nanah yang keluar dari telinga? Jika iya, sudah berlangsung dalam berapa hari? Jika tidak, lakukan ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu memeriksa status gizi. Lihat dan raba adanya pembengkakan di kedua punggung kaki. Tentukan berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan. Tentukan lingkar lengan atas. Selanjutnya, memeriksa anemia. Lihat adanya kepucatan pada telapak tangan, apakah tampak sangat pucat atau agak pucat. Selanjutnya, memeriksa status HIV. Tentukan daerah risiko HIV, epidemi meluas atau epidemi terkonsentrasi. Jika daerah epidemi meluas, apakah anak atau ibu pernah diperiksa HIV? Jika iya, tentukan status HIV ibu dan anak. Jika ibu HIV positif dan anak HIV negatif atau tidak diketahui, tanyakan apakah anak mendapatkan ASI pada saat dilaksanakan tes atau dalam 6 minggu sebelum tes.
Jika daerah epidemi terkonsentrasi, lihat klasifikasi anak, apakah terdapat klasifikasi berat yang lain. Apakah terdapat gizi buruk tanpa komplikasi? Apakah terdapat minimal 2 dari 4 hal berikut? Yang pertama yaitu oral thrush, yang kedua pneumonia berat, yang ketiga sepsis berat, yang keempat kematian ibu yang berkaitan dengan HIV. Pertanyaan yang berikutnya yaitu apakah anak pernah menderita TBC? Apakah anak mengalami riwayat gizi buruk yang berulang? Apakah anak mengalami riwayat pneumonia yang berulang? Apakah anak mengalami riwayat diare kronis atau diare berulang? Apakah anak pernah dites HIV? Jika iya, bagaimana hasilnya? Tes virologisnya positif atau tidak? Tes serologisnya positif atau tidak? Jika tidak pernah dites, maka segera lakukan tes. Memeriksa status imunisasi anak, yaitu dengan cara melingkari imunisasi yang dibutuhkan pada hari itu. Jika sudah diberikan, maka beri tanda centang. Kemudian periksa pemberian vitamin A, apakah dibutuhkan atau tidak. Lalu, apakah ada masalah atau kelainan lain pada anak. Lalu, jika anak berumur kurang dari 2 tahun atau gizi kurang, maka tanyakan apakah ibu menyusui anak ini. Jika iya, berapa kali? Apakah ibu menyusui di malam hari juga? Lalu tanyakan apakah anak mendapatkan makanan atau minuman lain. Jika iya, apa? Berapa kali sehari? Alatnya apa? Lalu tanyakan jika anak gizi kurang, berapa banyak makanan atau minuman yang diberikan? Apakah anak mendapatkan makanan tersendiri? Lalu tanyakan siapa yang memberi makan dan bagaimana caranya. Selama sakit, apakah ada perubahan pemberian makan? Jika iya, bagaimana?